Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang penyebab-penyebab ternak tidak bisa berdiri menurut dokter hewan Adil Harahap. Ternyata cukup banyak hal-hal yang menyebabkan ternak tiba-tiba tidak bisa berdiri dan berjalan. Nah, pada video kali ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan mencoba menganalisa dan menjawab kenapa ternak tidak bisa berdiri. Temukan jawabannya sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pedokadil Institute, channel yang membuat kita lebih paham beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Apa kabar, Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbil alamin, kita berjumpa lagi. Kita berjumpa di channel YouTube Pedokadil Institute. Channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak. Kenapa ternak tidak bisa berdiri? Mungkin pertanyaan ini sudah sering kali muncul. Ternak mungkin tidak bisa berdiri karena alasan kesehatan. Seperti cedera, penyakit, kelelahan, atau masalah nutrisi. Ini bisa menjadi tanda peringatan penting bahwa ada masalah yang perlu ditangani dengan cepat. Apa saja hal-hal yang menyebabkan ternak tidak bisa berdiri? Berikut 5 jawabannya menurut kecerdasan buatan atau AI. 1. Cedera fisik. Contoh cedera fisik yang dapat membuat hewan ternak tidak bisa berdiri antara lain seperti patah tulang, serta cedera pada kaki atau tulang belakang. Penyebab kedua yang membuat hewan ternak tidak bisa berdiri adalah adanya penyakit. Berdasarkan daya tularnya, penyakit-penyakit pada hewan ada 2, yaitu penyakit infeksius dan penyakit non-infeksius. Penyakit yang dapat membuat ternak tidak bisa berdiri antara lain seperti infeksi, penyakit neurologis, atau masalah kesehatan lainnya seperti ketosis pada sapi atau laminitis pada kuda. Penyebab ketiga yang membuat hewan ternak tidak bisa berdiri adalah kelelahan. Hewan ternak yang terlalu lelah atau kelebihan berat mungkin susah atau bahkan tidak mampu berdiri. Penyebab keempat yang membuat hewan ternak tidak bisa berdiri adalah terjadinya gangguan nutrisi. Ternak tidak bisa berdiri bisa saja terjadi karena ada sedikit masalah nutrisi. Kekurangan nutrisi pakan, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta pakan yang tidak sehat dapat mengakibatkan kelemahan dan kesulitan berdiri. Penyebab kelima yang membuat hewan ternak tidak bisa berdiri adalah kondisi lingkungan yang buruk. Kondisi lingkungan yang buruk maksudnya di sini adalah suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, kelembaban yang tinggi, atau kondisi lingkungan lain yang tidak sesuai sehingga dapat mempengaruhi kemampuan hewan ternak untuk berdiri. Itu dia 5 jawaban dari AI, kenapa ternak tidak mau berdiri. Penting untuk diketahui oleh kita semua bahwa identifikasi penyebab ternak tidak bisa berdiri sangat perlu dilakukan dengan segera. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat memberikan perawatan yang tepat agar hewan ternak bisa pulih dengan segera. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk menangani atau mengobati ternak yang tidak bisa berdiri ini? Penanganan atau pengobatan hewan ternak yang tidak bisa berdiri tergantung pada penyebabnya. Untuk menangani ternak yang tidak bisa berdiri, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Pemeriksaan fisik oleh dokter hewan. Pertama-tama, penting untuk memeriksakan hewan
ke dokter hewan terkait agar dapat menentukan penyebabnya dengan akurat. Dokter hewan akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh terhadap hewan ternak yang bersangkutan. Pemeriksaan fisik akan menghasilkan suatu diagnosa, bisa juga akan menghasilkan diagnosa pembanding untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saja terjadi pada hewan ternak tersebut. Berdasarkan diagnosa yang merupakan hasil dari pemeriksaan fisik, maka selanjutnya dokter hewan akan memberikan pengobatan terhadap hewan ternak tersebut. Langkah kedua yang dapat dilakukan untuk menangani hewan yang tidak bisa berdiri adalah perawatan sementara. Perawatan sementara yang dapat dilakukan untuk hewan ternak yang tidak dapat berdiri antara lain dengan pemberian pakan dan air minum secara teratur. Pakan diberikan sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang sesuai, yaitu minimal 10% dari bobot badan. Air minum diberikan secara ad libitum, yaitu air bersih yang selalu tersedia dan mudah dijangkau oleh hewan ternak. Di dalam perawatan sementara ini, hewan ternak harus dipastikan kenyamanan dan dijaga agar hewan ternak tersebut tidak terlalu lelah. Langkah ketiga yang dapat dilakukan untuk menangani hewan yang tidak bisa berdiri adalah perawatan medis. Setelah menghasilkan diagnosa, dokter hewan akan memberikan perawatan medis. Perawatan medis yang dilakukan antara lain seperti memberikan obat-obatan yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit atau peradangan yang terjadi, terapi fisik, atau terapi lainnya yang disesuaikan dengan kondisi spesifik hewan ternak tersebut. Langkah keempat yang dapat dilakukan untuk menangani hewan yang tidak bisa berdiri adalah pemeliharaan kesehatan hewan ternak secara rutin. Pemeliharaan kesehatan hewan secara rutin dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menjaga kondisi kesehatan hewan ternak dengan memberikan pakan yang bernutrisi dalam jumlah minimal yang sesuai, memastikan lingkungan atau kandang agar tetap bersih, dan membuat jadwal pemeriksaan fisik secara rutin oleh dokter hewan. Langkah kelima yang dapat dilakukan untuk menangani hewan yang tidak bisa berdiri adalah rehabilitasi. Program rehabilitasi mungkin diperlukan untuk kondisi hewan ternak yang parah. Program rehabilitasi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu terdiri dari latihan fisioterapi atau terapi lainnya yang bertujuan untuk membantu hewan ternak pulih dan memperoleh kembali kemampuan untuk berdiri. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa setiap kasus yang terjadi dapat berbeda-beda. Langkah-langkah penanganan dan pengobatan yang disebutkan tersebut harus dilakukan dengan bantuan dokter hewan. Dalam menjalankan hidupnya untuk dimanfaatkan oleh manusia, hewan ternak berhak mendapatkan pelayanan medis. Hal ini juga tercantum dalam salah satu poin pada kesejahteraan hewan atau animal welfare, yaitu hewan harus bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Sebagai pihak yang mendapatkan manfaat dari hewan ternak, manusia wajib memberikan hak-hak yang sudah selayaknya diperoleh oleh hewan ternak. Saya yakin dan percaya bahwa jika kesejahteraan hewan atau animal welfare diterapkan oleh peternak pada hewan ternak tersebut, maka hewan ternak tersebut juga akan memberikan keuntungan atau manfaat-manfaat lain kepada peternaknya. Bagaimana, Sobat Dokadil? Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Ya, jika Sobat Dokadil suka video pembahasan kita kali ini, silakan tekan tombol like ya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silakan sebarkan atau share video ini sehingga Sobat Dokadil yang lain juga tahu video ini dan mendapatkan manfaatnya. Bagi Sobat Dokadil yang baru menonton video ini atau belum subscribe channel ini, mohon kiranya agar Sobat Dokadil mensubscribe channel Dokadil Institute. Subscribe kalian akan menjadi motivasi bagi kami dalam mengembangkan channel ini. Channel Dokadil Institute kami buat dan kami dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan Dokadil Institute, beternak jadi lebih paham. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Semoga ternaknya memberikan keuntungan. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Dadah.